sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap ibu hajjah, para ustadzah dan seluruh jamaah Majlis Ta'lim Rabu sore, Majlis Ta'lim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Durusul Fiqhiyah yang halaqah atau yang tingkat 3. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, maka ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya itu menghilangkan atau mensucikan badan, pakaian kita dan juga tempat dari najis, membersihkan dari najis. Nah, ada juga yang hubungannya dengan membersihkan atau toharoh, bukan membersihkan najis, tapi mengangkat hadas. Jadi toharoh itu mencakup dua. Yang pertama mencakup membersihkan najis, yang kedua mencakup mengangkat hadas. Kalau najis mungkin bisa kelihatan, najis itu terlihat, najis itu ada bentuknya, warna, rasa, bau ada. Tapi kalau hadas itu tidak bisa, tidak kelihatan. Nah, dalam bab ini kita akan bicara bab toharoh atau bagian toharoh yang fungsinya untuk mengangkat hadas. Apa sih itu hadas? Hadas itu adalah satu peristiwa yang membuat seseorang itu tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu. Hadas ini bisa diangkat dengan wudhu atau dengan mandi. Hadas dari kata aslinya yaitu peristiwa atau kejadian. Hadas adalah kejadian yang sebab kejadian tersebut maka kita dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu. Kejadiannya apa misalnya buang air, kejadian juga itu hadas namanya, maka kita dilarang untuk sholat, dilarang kita megang Al-Quran kecuali sudah diangkat hadasnya. Di antara mengangkat hadas ini adalah bab wudhu yang akan kita baca berikut ini, pelajaran keempat. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi' fil wudu'i. Al-wudu'u
huwa isti'malul ma'i at-tahuri fi a'dha'in makhsusatin biniyatin. Ad-darsul rabi'u fil wudu'i, ini adalah pelajaran keempat tentang wudu. Wudu adalah isti'malul ma'it tahuri. Wudu adalah menggunakan air yang suci fi a'dha'in makhsusatin, dalam anggota badan tertentu, biniyatin, dengan niat. Sebelum membahas panjang lebar tentang wudu, pengarang di sini memberi pengertian wudu. Pengertian wudu, wudu adalah menggunakan air yang suci pada badan tertentu, pada anggota badan tertentu dengan niat. Wudu adalah menggunakan air yang suci pada bagian badan tertentu dengan niat. Dari sini jelas bahwa anggota-anggota wudu itu adalah anggota yang tertentu saja, tidak seluruh badan kita, tapi anggota-anggota yang sifatnya khusus yang memang nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian menggunakan apa? Menggunakan air. Wudu menggunakan air. Nanti ada yang toharoh, yang sifatnya membolehkan sholat, membolehkan juga kita tawaf atau megang Al-Quran dan baca Al-Quran, tapi bukan menggunakan air. Apa itu? Tayamum. Nah, kalau ini wudu adalah menggunakan air pada bagian badan tertentu dengan niat. Yang terakhir nih yang perlu kita garis bawahi, Bu, yaitu dengan niat. Kalau tanpa niat maka tidak dinamakan wudu. Apa namanya? Namanya raup. Tahu raup, Bu? Cuci muka maksudnya. Kalau nggak dinamakan, kalau tidak memakai niat, maka namanya bukan wudu, namanya 3M. Dulu ada zaman Covid 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ada lagi menghutangi tetangga. Kalau tetangganya punya duit. 3M. Kalau nggak pakai niat ya jadinya 3M aja, protokol Covid, prokes itu namanya. Tapi ibadah itu selalu didasari dengan niat, harus dengan niat. Kita mirip-mirip dengan wudu, ya kita cuci muka juga, cuci tangan sampai sikut kena semua, rambut juga sebagian kita basahin, begitu juga telinga dan kaki, semua mirip dengan wudu. Tapi tidak dengan niat maka tidak dinamakan wudu. Ini dasarnya adalah hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal atau ibadah-ibadah itu hanya sah jika dilakukan dengan niat. Tanpa niat tidak sah. Semua ibadah, Bu, hampir semua ibadah itu wajib niat. Rukun pertamanya adalah niat. Kita mirip seperti orang sembahyang, ya berdiri, habis berdiri agak bongkok, habis bongkok berdiri lagi, habis berdiri terus nungging. Mirip banget, tapi nggak ada niatnya, maka tidak dinamakan sebagai sholat. Apa itu namanya? Senam aja, senam. Senam, dia lagi olahraga, diri, bungkuk, diri lagi. Maka harus dengan niat. Wudu adalah menggunakan air yang suci pada bagian tertentu dengan niat. Kita sudah bahas pelajaran tentang air yang suci. Yang dimaksud dengan air yang suci sini adalah air yang suci, mensucikan. Tidak hanya sekedar suci aja. Air kopi suci nggak, Bu? Suci, orang boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Maka boleh nggak dipakai wudhu? Nggak boleh, harus air yang suci, mensucikan. Kelapa hijau, Bu, suci nggak? Suci, dipakai wudhu boleh nggak? Tidak boleh, karena dia tidak mensucikan. Nah, yang dimaksud dengan air suci ini, menggunakan air suci, maksudnya air yang suci dan mensucikan. Nah, kita lanjut ke fardu wudhu. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudhu ada 6. Fardunya wudhu ada 6. Al-awwalu yang pertama, awal. Al-awwalu yang pertama, an-niyatu, niat. Inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh bagian awal
juz itu artinya bagian. Ketika membasuh bagian pertama minal wajhi dari wajah, wahya, dan niatnya yang dimaksud dengan niat nawaitu thaharata lis-sholati, yaitu nawaitu thaharata lis-sholati, aku niat bersuci lis-sholati untuk sholat. Wathani, yang kedua, ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh wajah, seluruh wajah. Nggak boleh cuma separohnya aja, nggak boleh cuma bagian pipinya aja, tapi membasuh wajah, seluruh wajah. Rukun wudhu atau fardu wudhu yang kedua, membasuh wajah, semua wajah. Ada penjelasan di sini mana yang dimaksud dengan wajah, wahadduhu, dan batas wajah, min manabiti sya'rir ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntahad dzaqani, kepada bagian terdalam atau bagian ujung dari dagu. Tulan, ini panjangnya atau tingginya. Minal udhuni ilal udhuni, dari kuping ke kuping, ardon, lebarnya. Dari kuping ke kuping, dari kuping ke kuping, ardon, lebarnya. Wasalitu, fardu wudhu yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua sikut. Fardu wudhu yang ketiga, membasuh dua tangan beserta dua sikut. Warabi'u, fardu wudhu yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap. Kalau tadi membasuh, kalau ini mengusap, mengusap sesuatu dari kepala, atau mengusap sebagian dari kepala, au sya'rihi fi haddihi, atau rambutnya kepala, fi haddihi, dalam batas kepala itu. Wal khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki. Yang kelima, fardu wudu yang kelima, membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki. Wasadisu, yang keenam terakhir, at-tartibu, tertib atau berurutan. Fardu wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Yang pertama yaitu apa, Bu? Niat. Niat ini dilakukan ketika membasuh bagian pertama dari wajah kita, dari muka kita. Contoh, kita udah siap-siap ambil air, air sudah ada di tangan kita, begini. Maka niat kita ketika bagian pertama ini kita basuh. Bagian pertama yang kita basuh, bagusnya dari atas dulu. Dari atas, nawaitul wudu'a, dari sini. Jadi begitu bagian pertama udah kita mulai guyur atau basuh, mulai dalam hati kita nawaitul wudu'a. Kalau di sini nawaitut thaharata lillahi. Bagian pertama yang merupakan basuhan untuk muka, disitulah tempat kita niat, tempat kita niat wudu. Niatnya di sini nawaitut thaharata lillahi ta'ala, aku niat, atau nawaitut thaharata lis-sholati, aku niat bersuci untuk sholat. Yang bagus, yang lengkap, niat yang sering kita baca. Saya yakin ibu-ibu udah hafal, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah, dalam hati. Basuhan pertama langsung mulai niat. Kenapa dikatakan begini oleh pengarang? Karena kalau di basuhan pertama, basuhan kedua belum niat, maka basuhan pertama dan kedua itu tidak dianggap sebagai basuhan wudu. Ada orang udah cuci tangan, dia udah cuci tangan, kemudian habis cuci tangan dia sudah kumur-kumur, sudah istinsak. Nah setelah itu
dia basuh muka tapi tanpa niat. 1, 2 tanpa niat, maka yang pertama dan yang kedua itu nggak termasuk wudhu. Yang ketiga baru ingat dia, oh iya saya belum niat. Yang ketiga, nawaitul wudu'a. Berarti kalau mau dapat kesunahan 3, maka tambahin lagi 2. Karena 2 yang pertama tadi tidak dianggap sebagai wudhu. Kenapa? Karena belum niat. Jadi harus di awal. Semua niat itu adanya di awal ibadah. Sholat, awal ibadah sholat apa bu? Gerakan pertama sholat itu apa? Takbiratul ihram. Maka niat adanya di awal ibadah sholat, yaitu di saat gerak takbiratul ihram, Allahu Akbar atau lafaz Allahu Akbar. Hati kita niat sholat. Kemudian niat mengeluarkan zakat, misalnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri, aku niat mengeluarkan zakat fitri untuk diriku atau untuk orang yang aku tanggung nafkahnya, fardu karena Allah. Itu niatnya adalah di awal ketika kita menyerahkan itu, baik menyerahkan kepada mustahik, fakir miskin langsung, atau kita menyerahkan kepada amil. Amil itu semacam panitia yang ngurusin zakat, maka niatnya di awal itu. Semua ibadah itu pasti niatnya ada di awal. Demikian juga wudhu, semua sebagaimana tadi semua ibadah, demikian juga wudhu, maka niatnya di awal basuh muka. Karena yang pertama kali menjadi gerakan atau menjadi perbuatan wudhu adalah membasuh muka. Ini niat. Kemudian yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Seluruh wajah ini berarti mencakup semua rambut, bulu-bulu yang ada di wajah. Di muka kita ada bulu apa enggak bu? Ada alis, apalagi bulu mata. Bulu mata ada yang palsu juga kadang-kadang. Bulu mata palsu perlu dicopot waktu wudhu. Kemudian ada mungkin laki-laki ada yang bewok sini, yang bewok, atau ada yang kumisan laki-laki, maka itu bagian dari wajah dan itu harus dibasuh semua. Artinya harus terkena air semua, harus terkena air, maka seluruh wajah harus terbasuh. Rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah, mencakup rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di wajah. Lalu mana batasan wajah? Batasan wajah itu secara vertikal atau tingginya mulai dari batas tumbuhnya rambut. Ini wajah, batas tumbuhnya rambut sampai bagian belakang dagu. Ini dagu kita sini bagian belakang, namanya wajah, bagian belakang. Jadi jangan ngepas di dagu, tapi sini bagian belakang dagu. Maka ini disebut dengan muka. Ini juga penting, selain buat wudhu, juga penting untuk menutup aurat saat sholat. Untuk ibu-ibu saat sholat, maka menutup aurat itu dari wajah, menutup aurat semua kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Mana wajah itu? Wajah itu batasnya adalah tumbuhnya rambut. Artinya rambut udah merupakan aurat yang wajib ditutup. Begitu juga dagu, jangan ya, dagu ini batas wajah adalah sini, maka dagunya harus hati-hati, harus benar-benar ini tertutup. Bagusan lebih bagus lagi, lebih baik lagi kalau pakai mukena itu jangan terlalu ke belakang, karena meskipun ini bagian wajah, tapi kalau ketarik khawatirnya maka kena sebelah sini. Yang sebelah sini udah bukan bagian wajah, berarti sudah aurat dan wajib tertutup. Wajah batasannya secara vertikal itu batas tumbuhnya rambut dan ujung atau bagian dalam dagu. Nah, secara horizontal atau lebarnya dari kuping ke kuping, ini namanya wajah. Jadi mencakup mana? Ini semuanya wajah. Nah, begini kalau ditarik bu, semuanya wajah ini. Ini semua harus kena semua, dari kuping ke kuping. Maksudnya kuping itu ini, jadi bukan termasuk ini nggak termasuk wajah. Ini dari kuping-kuping, ini kuping sini sampai sini, ini wajah. Batas tumbuhnya rambut juga bukan hanya yang ini, tapi ini batas tumbuhnya rambut. Jadi yang sebelah sini udah bukan wajah, yang sebelah sini juga sudah bukan wajah.
Wajah harus terbasuh semua, artinya semua bulu-bulu atau rambut-rambut itu harus terkena air, kecuali untuk orang laki-laki yang jenggotnya tebal. Kalau orang laki-laki yang jenggotnya tebal, jenggotnya harus dibasuh, tapi tidak wajib sampai ke kulit tempat tumbuhnya jenggot. Buat laki-laki khusus. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membasuh dua tangan hingga sikut. Membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini beserta sikut, artinya sikutnya ikut dibasuh. Kalau kita wudhu, maka kalau ibu pakai lengan panjang maka harus diginiin. Nah, harus sampai sini, Bu. Harus sampai sini. Ini harus kena. Membasuh dua tangan beserta sikut, artinya sikutnya memang harus kena juga. Nggak boleh sikutnya nggak kena, nggak sah, harus kena. Nah, untuk menjaga amannya supaya hati-hati, maka kita lebihin sampai sini, sampai di atas siku, untuk menjaga kehati-hatian. Karena kalau dipasin banget ya dengan siku, khawatir tidak terbasuh semua, maka kita lebihkan sedikit supaya benar-benar terbasuh. Karena sikut itu termasuk anggota yang wajib terkena air saat wudhu. Tangannya, kalau lengan panjang ya bagusnya tangannya itu di lengan panjangnya atau bajunya dilipat dulu. Walaupun andai nggak dilipat pun bisa, yang penting ada air mengalir. Cuma bagusnya dilipat sampai sikut atau sikut ikut terkena basuhan, ikut terkena guyuran dari air wudhu kita. Kemudian yang keempat, mashu syai'in, mengusap sebagian dari kepala atau rambut yang ada di kepala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada perbedaan di sini antara membasuh dengan mengusap. Ibu tahu bedanya basuh sama mengusap? Kalau membasuh airnya ngalir, tapi kalau mengusap itu enggak ngalir. Cukup tangan kita basah syarat aja. Nah, kemudian rambut kita gini, nggak perlu ibu basahin rambut sampai lepek semua, jangan. Ya, tidak perlu seperti itu, karena di sini mashun itu artinya mengusap. Cukup tangan kita dibasahin aja dengan air, kemudian ya disentuhkan ke bagian kepala kita. Ini namanya mengusap. Lain dengan membasuh. Kalau membasuh harus ngalir. Oleh karenanya nggak boleh muka dibasuh, tangan asal basah aja, kemudian kita begini kayak orang ini pakai tisu basah atau orang pakai kompres misalnya, nggak boleh, harus ngalir kalau yang namanya membasuh. Untuk kepala bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap ini cukup dengan membasahi tangan kita asal kelihatan basah. Nah, kemudian kita usapkan ke kepala. Nah, selain itu memang yang wajib dilakukan adalah sebagian kepala. Jadi tidak seluruhnya. Boleh kita hanya bagian depan saja, tangan kita ada basahnya, nggak perlu ngalir, begini aja jadi udah. Atau bagian belakang saja jadi, atau ibu mau bagian samping jadi. Pokoknya bagian kepala itu sebagian, kemudian kita usap, maka udah jadi wudhu kita. Diusap cukup sebagian saja. Meskipun nanti yang utama sunnahnya kita mengusap seluruh kepala, bagusnya seluruh kepala. Bagaimana mengusap seluruh kepala? Ya bolehlah tangan ibu begini, tangan udah dalam keadaan basah, boleh begini aja pokoknya. Dah gitu juga boleh. Begini juga nggak apa-apa. Nah, cuma bagusnya seperti ini. Bagusnya ini jempol kita ditaruh di pelipis. Nah, kemudian ujung telunjuk ditemukan dengan ujung telunjuk begini jadinya. Nah, majuin lagi ke depan. Ya, begitu, Bu. Ini yang bagus seperti itu. Yang bagus cara mengusapnya adalah
dengan mengusap keseluruhan kepala. Caranya seperti tadi, ujung telunjuk ditemukan dengan ujung telunjuk kita kiri kanan, kemudian jempol kita itu ada di pelipis kiri kanan, jalankan dari depan, batas tumbuh rambut depan, jalankan ke belakang, balik lagi ke depan. Ini cara mengusap yang sunnah, yang bagusnya seperti itu. Kalau nggak begitu gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Tadi saya bilang ibu begini aja nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Atau ibu pakai ini aja, pakai jari, gini aja nggak apa-apa Bu. Boleh. Karena memang yang diwajibkan sebagian di situ, boleh bagian kecil, boleh sebagian besar. Dan perlu juga di sini kita bahas, termasuk bagian kepala itu adalah rambut. Boleh juga kita membasuh rambut aja, nggak sampai ke kulit. Maaf, bukan membasuh, mengusap rambut saja tidak sampai ke kulit, itu diperbolehkan. Karena rambut itu bagian dari kepala. Selembar doang Bu, selembar rambut doang ibu usap boleh. Ini kayak saya kan rambutnya sedikit doang, gini doang nih, tangan saya asal basah aja, selembar gitu doang jadi udah wudunya. Itu syarat, itu yang minimal seperti itu. Rambut termasuk bagian kepala. Cuma rambut yang diperbolehkan diusap ketika wudhu ini adalah rambut yang ada di batas kepala. Tapi kalau rambut yang sudah di luar kepala udah nggak bisa, maksudnya sudah panjang. Ada orang rambutnya panjang gondrong, kemudian dia wudhu selesai tangan, rambutnya panjang sampai ke ubin, dia basuh rambut yang di ujung sana ini ubin, nggak boleh, nggak sah. Yang dimaksud dengan membasuh rambut karena rambut sebagai kepala itu adalah rambut yang memang ada di batas kepala. Kalau yang sudah melebihi batas kepala, yang gondrong ujung rambutnya, maka nggak boleh dipakai untuk fardu atau rukunnya wudhu. Membasuh sebagian kepala. Kemudian yang kelima, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Mata kaki tahu Bu, mata kaki itu yang nonjol wajib kena. Jadi bagaimana supaya lebih hati-hati? Lebihin sampai atas mata kaki, sampai betis dah misalnya dilebihkan. Cuma jangan juga sampai paha. Begitu juga saat basuh tangan, boleh lebihkan di atas sikut. Cuma jangan juga sampai ketek sini, nggak boleh. Namanya berlebihan, makruh. Makruh itu kalau airnya air punya ibu sendiri. Kalau airnya air masjid, haram. Karena itu air wakaf, itu airnya air umum, maka nggak boleh digunakan untuk yang berlebihan. Kalau airnya wakaf haram, tapi kalau airnya punya ibu sendiri makruh, maka nggak boleh berlebihan kita menggunakan air. Namanya israf. Cukup dilebihkan sedikit. Yang penting dua mata kaki kena. Ini membasuh kaki beserta dua mata kaki. Nanti ada beberapa kesunahan-kesunahan, diantaranya saat kita membasuh tangan sunnah kita sela-selain begini. Saat kita membasuh kaki juga sunnah, jari-jari kaki kita sela-selain, itu termasuk sunnah. Kalau nggak seperti itu tidak apa-apa, yang penting airnya sampai, yang penting airnya mencapai kulit-kulit yang ada di lipatan-lipatan tangan atau lipatan-lipatan kaki itu, hingga dua mata kaki. Kemudian yang keenam, tartib. Tartib ini artinya berurutan. Memang dalam Al-Quran Allah menyebutkannya urutan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai sikut, maksudnya beserta sikut. Wamsahu ru'usakum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki. Allah menyebutkannya urut, maka wajib yang namanya wudhu itu tartib atau urut. Kita balik, misalnya maunya rambut dulu, nggak sah. Niat di rambut nggak boleh, harus tartib. Sebagai perbandingan dengan mengangkat hadas besar atau mandi.
Kalau wudhu wajib tertib, tapi kalau mandi tidak wajib. Wudhu boleh kalau mandi itu boleh mulai dari anggota mana aja. Boleh kita tangan kanan dulu atau kaki kanan dulu boleh. Boleh kepala dulu boleh. Nggak harus tertib. Tapi kalau dalam wudhu wajib tertib atau urut sesuai dengan urutan yang diajarkan di sini. Itu adalah urutan yang ada di Al-Quran. Muka, habis muka apa bu? Habis muka apa? Tangan, habis tangan. Kepala, habis kepala. Kaki. Itu yang namanya urut seperti itu. Gak boleh dibolak-balik. Ini adalah fardu wudhu yang kadang-kadang disebut sebagai rukun-rukunnya wudhu. Ada 6 dan ini sering kita lakukan dan menjadi pintu untuk sholat kita, untuk ibadah kita yang lain, baca Quran, tawaf dan lain sebagainya, itu wajib wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.